Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa. Keistimewaannya bukan sekedar klaim, tapi ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai macam firman-Nya dan juga hadis Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keistimewaan. Pemirsa, ada sejumlah sikap yang ada di tengah-tengah umat dalam menyambut bulan Ramadan. Ada sebagian kita yang merasa bahagia, yang merasa senang dengan kehadiran bulan Ramadan. Ada sebagian kita yang biasa-biasa saja menghadapi bulan Ramadan, meskipun Ramadan menjelang, tapi tetap saja tidak ada hal yang istimewa. Namun ada yang lebih ekstrim lagi, di antara umat Islam ada yang merasa terganggu dengan kehadiran Ramadan. Saya kira ketiga sikap ini ada di tengah-tengah kita. Bagi mereka yang bahagia dengan bulan Ramadan, bagi mereka yang senang, bersuka cita dengan kehadiran Ramadan, tentu karena mereka punya keyakinan bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan itu dipenuhi dengan halawah, dipenuhi dengan gula-gula yang tidak ada di bulan-bulan selain Ramadan. Tapi bagi mereka yang biasa-biasa saja, karena menganggap bahwa bulan Ramadan tak ubahnya seperti bulan-bulan yang lain, dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan berbagai macam janji, berbagai macam halawah, penawaran yang luar biasa yang ada di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu semua amal kebaikan dilipat gandakan. Dan tentu bagi mereka yang tidak bahagia, mereka yang merasa bahwa Ramadan justru membebani, justru membatasi aktivitasnya, karena dia tidak memahami bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan itu semua diberikan kemudahan-kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kita tentu tahu ya, dalam sejarah kita tahu bahwa kemenangan gilang gemilang yang dirasakan, yang diraih oleh umat Islam justru terjadi di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa perang terbesar dalam sejarah Islam adalah Perang Badar. Itu terjadi di bulan Ramadan. Tentu kita tahu bahwa semua pasukannya dalam keadaan puasa. Mereka tidak makan, tidak minum, tapi mereka punya keyakinan yang luar biasa, sehingga kemudian puasa itu justru meningkatkan etos kerja yang luar biasa, sehingga kemudian menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Pasukan yang sedemikian kecil mampu mengalahkan pasukan yang luar biasa besarnya. Ini menunjukkan para pemirsa bahwa puasa itu tidaklah bertentangan, tidaklah mengganggu apa yang disebut sebagai kinerja, tidak mengurangi kualitas kerja. Jadi sejatinya puasa bukanlah kendala, puasa tidak mengganggu kinerja. Tentu sebagai ASN, sebagai abdi negara, kita harus menunjukkan bahwa kita berpuasa, tapi juga kita meningkatkan
kinerja kita sebagai abdi negara. Pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan jeda. Jeda spiritual dan juga jeda fisikal. Jeda spiritual karena kita tentu selama 1 tahun lamanya, ya, selama 11 bulan yang lain, kita tentu banyak melakukan hal-hal yang kemungkinan kita melupakan aspek-aspek kerohanian kita. Kita sering dilalaikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk, dengan tanggung jawab yang besar. Tapi kita sering lupa bahwa aspek kerohanian kita juga perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu bulan Ramadan adalah bulan jeda spiritual. Ya, kita di bulan Ramadan dicas kembali, dicas kembali aspek spiritualitasnya, sehingga kita kembali memiliki kesadaran kerohanian, kita memiliki kesadaran ketuhanan, God consciousness, kesadaran robbaniyah, kesadaran ribiyah, yang ini merupakan intisari dari puasa Ramadan. Kita dilatih untuk memiliki kesadaran ketuhanan, memiliki omnipresent, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir bersama kita, hadir mendampingi kita, dan oleh karena itu tidak ada ruang sedikit pun bagi kita untuk lari, untuk sembunyi dari amatan dan pengamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, di bulan Ramadan juga adalah masa jeda secara fisik, secara jasmani, di mana selama setahun lamanya, di bulan-bulan selain Ramadan, kita biasa makan, minum secara reguler, bergerak secara reguler, kemudian kita di-stop oleh aktivitas bulan Ramadan. Puasa, kita diminta untuk tidak lagi makan di siang hari, minum di siang hari, dan berhubungan seks di siang hari. Kita diminta untuk berhenti dari rutinitas yang bersifat reguler itu. Kita diminta untuk berhenti, dan itu dibutuhkan dalam konteks fisik, dalam konteks jasmani kita. Ya, seperti halnya dengan kendaraan, kita perlu ada ganti oli, kita perlu juga ada reparasi, ya, perbaikan mesin. Nah, oleh karena itu tentu aktivitas fisik di bulan Ramadan juga, ya, melalui puasa, ya, itu juga akan meningkatkan kesehatan fisik kita. Tentu puasa yang benar, puasa yang sesuai dengan syariat, puasa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, insya Allah akan mengantarkan kita kepada kesehatan, kepada kesalehan, baik secara sosial maupun spiritual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita isi amaliyah bulan Ramadan ini dengan aktivitas-aktivitas yang tidak hanya akan memberikan nilai tambah terhadap keimanan, kesalehan kita secara spiritual, tapi juga mari di bulan suci ini kita pupuk nilai-nilai sosial kita, etos sosial kita. Mari kita berbagi, mari kita berempati kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang papan. Karena ini juga salah satu nilai utama yang diajarkan dalam ibadah puasa. Kita dilatih untuk berempati. Kita diminta untuk merasakan penderitaan dari para kaum papa. Kita diminta untuk merasakan betapa sulit, betapa susahnya para saudara-saudara kita yang diterpa kesusahan. Jadi nilai empati inilah kemudian yang kita harapkan lahir dari orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu, Quran jelas menyebutkan bahwa tujuan pelaksanaan ibadah puasa adalah untuk mewujudkan
untuk melahirkan insan-insan yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki kesadaran ketuhanan. Mereka memiliki kesadaran robbaniyah, kesadaran ribiyah, yang ini jelas akan menjadi modal penting bagi pembangunan bangsa Indonesia dan tentu pembangunan umat Islam secara keseluruhan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.